Tapi dari ayat yang dibaca adalah kebetulan secara kita artikan secara langsung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya ganjaran kalian itu akan disempurnakan pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia adalah orang yang menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ia adalah kehidupan dunia melainkan hanyalah kesenangan yang menipu atau yang berdaya. Al-Baqarah Ali Imran 185. Ayat yang kedua ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Dia adalah kehidupan dunia itu melainkan hanyalah permainan dan senang-senang saja. Wal akhiratu khairul lil ladzina amanu afala taqilun. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman, tidakkah kalian berpikir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat ini surat Al-An'am ayat 32. Kemudian yang terakhir Al-Kahfi ayat 7. Inna ja'alna 'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami ciptakan apa yang ada di atas muka bumi itu sebagai perhiasan bumi. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Tujuannya adalah untuk kami menguji mereka siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan pasti nanti akan kami binasakan semua akan kami jadikan kembali menjadi tanah Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang kita baca pada hari ini. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengkaji ayat-ayat yang kita baca, kepada saya diminta oleh Al-Mukarram Bapak Haji Yanis untuk membahas tentang bagaimana tafsir ayat. Kita mengenal tafsir dulu. Apa sih itu tafsir? Bapak Ibu terhadap Allah Subhanahu wa taala, secara ringkas saja kita bahas karena mungkin sudah pernah dilewati, hanya untuk mengingat-ingat saja. Secara bahasa tafsir itu artinya adalah al-ibanah wal kashfu wal ifham al-ma'qul. Ini bahasa tulis. Al-ibanah menjelaskan, al-kashfu membuka atau menerangkan, kemudian wal ifham al-ma'na al-ma'qul, dan juga menampilkan makna yang logis, makna yang masuk akal. Makna yang masuk akal dari mana? Berdasarkan daripada dalil-dalil yang ada, baik dalil itu nakli ataupun dalil itu adalah akal itu sendiri. Nanti akan kita bahas. Ini secara bahasa. Artinya secara bahasa tafsir itu artinya menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yaitu Al-Qur'anul Karim. Yang Al-Quran itu sendiri adalah kalamullah munazzalu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al-muqtada'i fi mushaf bi surat al-Fatihah wal muqtadimi bi surat An-Nas al-muta'abbad bi tilawati, yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril yang dimulai dalam mushaf dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas yang beribadah kita ketika membacanya. Jadi ini definisi secara umum yang disampaikan oleh para ulama tentang Al-Quran. Dan itulah objek tafsir. Itu adalah objek yang kita tafsirkan. Dan para ulama menjelaskan setiap ilmu itu kemuliaannya tergantung pada objek yang dibahas. Kalau objeknya itu bagus, maka standar yang itu dikatakan sebagai ilmu yang bagus. Kalau objek itu sedang, maka dia standarnya juga sedang. Tapi kalau seandainya objek itu adalah sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak bermanfaat, maka ilmu itu juga termasuk
ajarkan tafsir itu kalau seandainya para dosen itu atau yang mengusung jadwal kuliah atau jadwal kuliah biasanya tafsir itu dulu pertama. Sebelum dibahas tentang masalah hadis, tafsir itu di atas. Makanya benar-benar dilakukan oleh pengurus di sini ketika menjadikan kajian pertama setiap bulan itu adalah kajian tafsir, betul Pak? Jadi kajian tafsir yang pertama Pak ya, betul. Memang begitu kalau di Al-Azhar kita sesungguhnya demikian. Di tempat-tempat lain aturannya juga demikian karena memang segala sesuatu itu pilihannya tergantung kepada objek yang dibahas di dalamnya. Dan Al-Quran kalau Allah adalah sebaik-baik objek yang dibahas oleh kita. Bapak Ibu yang kata Allah SWT. Jadi itu yang ditafsirkan oleh para ulama yang dikaitkan dengan al-ibadah wal kasbu wa idharul mutlaq tadi. Adapun secara istilah, sini kita bisa lihat bagian kelihatan bahwa tafsir itu sebagaimana ditafsirkan oleh atau didefinisikan oleh Al-Imam Al-Muhayyid Al-Andalusi. Beliau ini adalah seorang mufassir, punya kitab tafsir namanya Al-Bahrul Muhit. Itu kitab ini sangat luar biasa, luas dalam ilmunya. Beliau wafat pada tahun 745 Hijriah, masih pada masa-masa pemerintahan Islam berkuasa di Andalusia. Jadi ketika itu Andalusia masih bukan umat Islam ketika itu. Beliau menafsirkan atau mendefinisikan tafsir itu adalah ilmu yang membahas tentang cara mengucapkan lafaz-lafaz Allah. Jadi ini bagian daripada cakupan ilmu tafsir. Ilmu yang membahas tentang cara-cara melafazkan atau mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran. Lafaz-lafaz daripada ayat-ayat Al-Quran. Ada Bismillahirrahmanirrahim, ada yang dimalakan Bismillahirrahmanirrahim. Itu bagian daripada kajian daripada ilmu tafsir. Misalkan Maliki Yaumiddin dalam satu qiraat, dalam qiraat yang lain Maliki Yaumiddin. Nah itu bagian daripada cakupan ilmu tafsir. Ini panjangnya berapa harakat, ini panjangnya berapa harakat, itu juga bagian daripada cakupan ilmu tafsir seperti yang kita pelajari dalam ilmu tajwid. Kemudian kata beliau yang berikutnya adalah madlul daripada lafaz-lafaz tersebut. Lafaz ini maksudnya apa? Misalkan di dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina qala lahum an-nasu innan nasa qad jama'u lakum." Dan mereka itu orang yang beriman kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang alladzina qala lahum an-nas, yaitu orang-orang yang manusia mengatakan kepada mereka. An-nas artinya manusia. Di situ Allah menyebutkannya dua kali. Alladzina qala lahum an-nas innan nasa, yaitu orang-orang yang orang-orang lain mengatakan kepada mereka. An-nas sama, An-nas yang pertama dengan An-nas yang kedua sama dengan manusia. Maka madlulnya dijelaskan oleh apa? Dijelaskan maksudnya di dalam ilmu tafsir. An-nas yang pertama maksudnya adalah orang-orang Quraisy atau utusan orang-orang Quraisy yang datang untuk menakut-nakuti orang-orang yang beriman. An-nas yang pertama. An-nas yang kedua maksudnya adalah orang-orang Quraisy itu sendiri. Jadi An-nas sama-sama An-nas, artinya sama-sama manusia, sama-sama orang artinya. Tapi An-nas yang pertama maksudnya adalah kelompok yang satu, An-nas yang kedua maksudnya adalah kelompok yang kedua. Jadi beda, walaupun kata-katanya sama. Maka ini dijelaskan di dalam ilmu tafsir. Madlulnya apa? Sama ketika Allah mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Al-Quran kan nama bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Bintang kecil tapi bulan purnama besar. Memang mereka adalah manusia biasa seperti kita, akan tetapi karena ada ayat Allah yang ditanamkan, yang dititipkan oleh Allah ke dalam hati mereka, maka mereka ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum
rusak yang saya pegang. Aslinya apa? Aslinya kan kertas biasa. Kalau dia dituliskan di dalam kata-kata yang kotor, mungkin tidak diinjak. Kalau kertasnya itu ya, bukan rusak. Kalau yang di dalam kertas itu adalah kata-kata yang kotor, maka kita injak, kita buang, kita campakkan dalam tong sampah. Tapi ketika di dalamnya dituliskan ada ayat-ayat Al-Quran, maka kita junjung tinggi dia, bahkan diletakkan di lantai ketika kita duduk pun tidak boleh. Dalam kondisi duduk kita nggak boleh memegangnya, ditinggikan derajatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian juga para ulama. Tapi memang tidak semua yang mengaku ulama, tidak semua yang berpenampilan layaknya ulama adalah ulama. Ini mesti kita pahami. Ada kriterianya, nanti akan kita lihat di bawah. Jadi barang siapa kata baginda Rasulullah SAW yang berusaha untuk memahami Al-Quran. Jadi Rasulullah mengatakan siapa yang berbicara tentang Al-Quran dengan hawa nafsu dia sendiri atau dengan logika dia sendiri, maka tinggalilah tempat dia di neraka. Seakan-akan dia sudah punya tempat di neraka dan disuruhlah dia duduk di tempat itu, kata baginda Rasulullah SAW. Suatu ketika Sayyidina Umar ketika membahas sebuah ayat di dalam surat Abasa, ketika itu beliau menafsirkan ayat-ayat tersebut, ketika sampai pada sebuah ayat wa faqihatal mutabbar. Wa faqihatal mutabbar. Faqihah artinya buah-buahan. Faqihah kata ulama itu seperti kita tahu, buah-buahan. Wa abba, dia berusaha untuk memutar otak dia. Kira abahnya apa akan saya makan. Tiba-tiba dia sadar, wahai Umar, ini namanya takalluf. Ini memaksakan wahai Umar, janganlah engkau berbicara sesuatu yang tidak engkau tahu tentang ayat Allah. Maka kemudian dia turun menjelaskan makna daripada apa di dalam ayat ini. Jadi nggak tahu dan mengaku tidak tahu lebih baik kalau berkaitan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada sebagian orang itu kayaknya ada dalam Al-Quran itu. Sebagian kita kan mudah-mudahan. Sepertinya saya landasannya adalah ada ayatnya dalam Al-Quran. Nah, padahal dia hanya mengira-gira dan itu adalah haram hukumnya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, siapa tidak kenal dengan Sayyidina Abu Bakar, dicintai Allah, dicintai Rasulullah. Dia mengatakan, langit manakah yang aku yang menaungi, bumi manakah yang aku pijak sehingga aku berbicara tentang ayat-ayat Allah dengan sesuatu yang tidak tahu. Jadi orang-orang besar ini, mereka bertuara tidak sembarangan ketika berbicara dengan Al-Quran. Apalagi kita, makanya harusnya lebih daripada itu sudah dijelaskan. Jadi di sini Bapak Ibu, ini perlu kita catat syarat-syarat seorang yang boleh menafsirkan Al-Quran. Kalau saya ini bukan menafsirkan, saya hanya menyampaikan. Kita sama-sama belajar. Di sini syarat fasih sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, dia memiliki akidah yang lurus. Jadi akidahnya harus benar dulu. Akidahnya belum beres, tapi sudah menerjemahkan Al-Quran, sudah menafsirkan Al-Quran sehingga larinya kemana-mana. Akidahnya belum kuat, masalah dunia belum paham, masalah akhirat belum paham. Akhirnya dia menerjemahkan Al-Quran, akhirnya pergi kemana-mana. Sebagai contoh Bapak Ibu, ketika Allah SWT berfirman, "Wamal hayatu illa mata'ul ghurur," seperti yang kita akan bahas. Tidaklah ada kehidupan dunia melainkan hanyalah kesenangan yang begitu. Kalau dia sendiri belum tahu tentang budaya dunia, dia belum terlalu yakin dengan akhirat, artinya kalau dikit-dikit hitungnya dunia saja. Kalau ada apa-apa hitungnya dunia saja, berarti kan akidahnya belum kuat. Kan dia berarti belum yakin dengan akhirat. Allah katakan, "Walal akhiratu khairun laka minal ula." Akhirat itu jauh lebih baik bagimu daripada dunia. Tapi dia masih memandang dunia ini kayaknya lebih baik daripada dunia, daripada akhirat. Sehingga apapun yang dia lakukan, sasarannya adalah dunia. Berarti ini orang akidahnya belum kuat.
Berarti keimanan dia kepada akhirat belum mantap, maka ini belum layak dikatakan sebagai seorang fasik. Makanya ketika saya melihat ada Gurindam 12 supaya Raja Ali Haji, ada yang tahu ya? Mungkin semua yang tahu lah ya. Itu kan di situ dia menjelaskan barang siapa mengenal Allah suruh dan dekat tidak mengenal. Barang siapa yang mengenal diri, taulah dia akan Tuhan yang baru. Barang siapa yang mengenal dunia, taulah dia akan barang yang terpedaya. Barang siapa yang mengenal akhirat, taulah dia ini mudarat. Orang-orang yang tidak paham atau kurang kuat akidahnya, yang masih memandang dunia itu adalah sesuatu, dia akan hancur ketika menerjemahkan atau memahami apa yang disampaikan oleh Raja Ali Haji. Maka semua diarahkan kepada dunia. Ibarat ini Bapak Ibu, kenapa orang-orang masih percaya dengan teori Darwin bahwa manusia itu diciptakan dari atau turunan daripada monyet? Walaupun mereka secara logika mungkin bagi mereka tidak bisa diterima, mereka pun tidak 100% meyakini. Itu kan hanya kira-kira. Kalau secara ilmiah mereka kan tidak punya sanad. Siapa yang menyatakan bahwa manusia berasal dari monyet? Kan nggak ada sanadnya. Sebulan mengatakan bahwa manusia pertama diciptakan dari monyet, kemudian dilanjutkan oleh sanad berikutnya, dilanjutkan oleh orang berikutnya. Kan nggak ada silsilah begitu. Tapi kenapa kok mereka mau saja mengimani? Mau saja artinya mengiyakan, bukan mengimani. Mereka sebenarnya tidak beriman. Maksudnya tidak yakin dengan apa yang mereka katakan. Tapi kenapa mereka iyakan saja? Karena satu alasan, karena mereka berusaha untuk keluar daripada keimanan kepada Tuhan. Karena mereka sudah membatasi tidak ada Tuhan. Kalau seandainya mereka akui bahwa ada penciptaan, maka secara otomatis mereka harus mengakui ada di pencipta. Dan itu tidak suka mereka. Karena kalau seandainya mereka akui ada pencipta, nanti mereka harus mengetahui siapa pencipta itu. Kalau mereka sudah ketahui siapa pencipta itu, maka secara otomatis mereka harus mempelajari kira-kira apa sih tujuan kita diciptakan oleh dia. Kalau seandainya sudah tahu tujuannya apa, maka berat bagi dia untuk beribadah kepada Tuhan yang menciptakan itu. Sehingga walaupun mereka tidak yakin, tetap saja mereka iakan bahwa manusia diciptakan dari saya ngomong ya. Nah, jadi karena mereka landasannya tidak kuat. Sama dengan ini, ketika akidah tidak kuat, maka penafsiran dia terhadap Al-Quran akan hancur. Itu yang pertama. Kemudian bebas daripada pengalihan hawa nafsu. Jadi ada orang sebagian yang ketika melakukan sesuatu, landasannya adalah hawa nafsu dunia, hawa nafsu kelompok, hawa nafsu jabatan dan segala macamnya. Orang yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu, maka akhirat dia pasti akan diarahkan oleh hawa nafsu dia. Sama kayak maaf, bukan ingin mungkin ketika Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 51, kan di situ ada beberapa penafsiran ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'a ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Wali itu artinya adalah sebagai maknanya adalah pemimpin, sebagai maknanya adalah apalagi Pak? Teman dekat, sebagai maknanya adalah teman curhat, artinya orang yang kita sandarkan urusan kita kepada dia. Maka ketika hawa nafsu main, maka dia akan memilih mana yang sesuai dengan hawa nafsu. Maka di dalam hukum kita Allah itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga syarat seorang fasik adalah dia harus menguasai Al-Quran. Dia harus hafal Al-Quran. Gak bisa orang menafsirkan Al-Quran tanpa dia memahami atau menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ayat-ayat tufassiru ba'daha ba'dan. Karena ayat-ayat Al-Quran saling menafsirkan. Sebagai contoh, di dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn." Dan orang-orang yang beriman dan tidak
susah, galau mereka. Datanglah mereka kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya ya Rasulullah? Sebulan melakukan keburukan, sebulan bermaksiat, sebulan kadang-kadang penyakit yang lain, kadang-kadang masih berpikir zalim terhadap diri. Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah kemudian, bukan itu yang dimaksud oleh ayat ini. Tidakkah kalian mendengarkan apa Allah katakan di dalam surat Luqman, inna syirka la dzulmun adzim. Maksud di sini adalah syirik yang merupakan kezaliman yang sangat besar. Artinya barang siapa yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan syirik, maka mereka itulah orang-orang yang aman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang satu ditafsirkan oleh ayat yang berikutnya. Maka seorang mufasir harus paham ayat Al-Quran. Dia harus hafal ayat Al-Quran. Maka nggak ada istilahnya para ulama itu yang ahli tafsir yang nggak hafal Al-Quran. Kalau sekarang kita banyak berbicara tentang Al-Quran, tapi kita tidak hafal. Banyak juga. Ada juga yang hafal tapi tidak paham. Yang repotnya lagi tidak hafal tidak paham juga. Nanti kan kita berkumpul semua bersama. Jadi harus hafal ayat-ayat Al-Quran. Karena mereka punya gini. Mereka tuh punya gini minimal 7 hari khatam. Kalau kita sudah terbiasa 7 hari khatam, itu secara otomatis biasanya insya Allah hafal. Yakin apa? Sebenarnya untuk jadi hafiz juga tidak butuh 3 bulan kita fokus atau kita tinggalkan. Biasakan aja khatam setiap 7 hari, insya Allah lama-lama. Bisa nggak? 7 hari berarti sehari berapa itu? Berapa juz sehari? 4 juz? 4 juz ya, lebih kurang 4 juz sehari. Nah kalau itu bisa kita rutinkan, insya Allah nggak perlu sebut hafiz, kita udah hafal. Kita sama-sama berusaha. Kemudian dia juga harus paham sunnah. Karena di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 44 Allah SWT berfirman kepada baginda Rasulullah, kami turunkan kepadamu al-dzikra wa nunazzilu 'alaika inna nahnu nazzalna 'alaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada zikir wahai Rasulullah. Zikir di sini maksudnya adalah Al-Quran, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan untuk mereka. Maka sunnah-sunnah itu menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Maka orang yang tidak paham sunnah tidak mungkin bisa menafsirkan Al-Quran. Al-Quran yang mengatakan aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan sholat, tunaikan zakat. Caranya bagaimana? Waktunya kapan? Yang membatalkannya apa? Apa saja langkah-langkahnya? Menghadapnya kemana? Bagaimana aturannya? Itu dijelaskan dalam sunnah baginda Rasulullah SAW. Jadi nggak mungkin seseorang itu paham Al-Quran kecuali dengan memahami sunnah baginda Rasulullah SAW. Kalau tidak dapat di dalam sunnah, dalam Al-Quran tidak ada. Dalam sunnah juga tidak dapat, maka melalui lisan para sahabat. Sahabat yang memahami kronologis turunnya Al-Quran, yang tahu asbabun nuzul Al-Quran. Sebagai contoh, di dalam surat An-Nisa ayat kedua, ayat ketiga, ini biasanya favorit ibu-ibu. Favorit ibu-ibu ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Kalau seandainya kalian khawatir tidak sanggup untuk berlaku adil, maka nikahilah oleh kalian berapa Pak? Dua dulu. Nikahi oleh kalian 2 orang atau 3 orang atau 4 orang. Kalau seandainya kalian tidak sanggup untuk berlaku adil, maka 1 saja karena Allah SWT. Ini bagi ibu ini favorit, tapi favorit untuk didiskusikan. Ketika ayat ini sampai atau dibaca oleh Sayyidina Urwah bin Zubair, maka dia bertanya kepada bibinya, yaitu istri baginda Rasulullah SAW, Ummuna Sayyidah Aisyah. Wahai Muhammad, wahai Falah, katanya, wahai ummul mukminin, maksud ayat ini apa sih? Kalau seandainya kalian tidak sanggup untuk berlaku adil, maka nikahilah 2, 3 atau 4. Kemudian kata Sayyidah Aisyah kepada
ingin menikahi seorang yatim, perempuan yatim ini berada di bawah naungannya dia. Dia sebagai penerima wasiat daripada yatim ini, kemudian dia ingin menikahinya. Tapi dia tidak ingin adil di dalam maharnya, di dalam hartanya. Tujuannya hanyalah ingin menguasai harta si yatim yang kaya ini. Kebetulan perempuan itu kaya. Maka kata Allah SWT, kalau seandainya kalian tidak sanggup untuk berlaku adil terhadap perempuan yang yatim ini, maka nikahilah oleh kalian 2, 3, atau 4. Artinya kalau ibu tahu, sesungguhnya ayat poligami itu adalah untuk orang-orang yang hanya ingin menikahi anak yatim, kemudian dia tidak sanggup berlaku adil. Maka kalau seandainya dia tidak menikahi seorang yang yatim, maka tidak ada alasan. Kata ibu-ibu, walaupun pada prakteknya yang menyampaikan hadis ini adalah Ibunda Aisyah dan beliau adalah istri ketiga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu penerjemahan atau menafsirkan Al-Quran dengan kalam sahabat. Sahabat yang menjelaskan. Kalau tidak begitu, nggak akan paham juga kita dengan ayat Allah SWT. Ini yang keempat. Yang kelima, dia juga harus menguasai bahasa Arab. Sekarang banyak orang yang teriak-teriak meneriaki ulama, bahkan meneriaki ulama-ulama sudah lama. Ulama-ulama salaf itu disalah-salahkan. Dia bahasa Arab nggak bisa. Bahasa Arab nggak bisa. Tapi menghujat ulama, Al-Quran nggak hafal. Kan kita keterlaluan sekali kita. Adab kata para ulama, adab itu sebelum ilmu. Kita kalau saya belajar tidak bertambah adab kita, untuk apa kita belajar? Kan banyak sekarang tambah belajar, tambah kurang adab. Ada nggak? Tapi pasti bukan di sini, pasti bukan di sini. Di tempat lain. Semakin belajar, semakin kurang adabnya. Semakin dolim kita tuh masa macam tadi. Jadi kan tidak bertentangan dengan tujuan turunannya Al-Quran Allah SWT. Maka kita harus menguasai bahasa untuk orang yang belajar tafsir atau untuk orang yang menafsirkan Al-Quran. Kalau tidak memahami bahasa Arab, jangan berusaha atau jangan pernah mengatakan bahwa saya bisa menafsirkan Al-Quran. Saya saja waktu itu, saya 15 tahun di sini. Alhamdulillah karena Allah SWT. Saya nggak bisa langsung masuk ke dalam bahasa itu. Saya bisa nulis bahasa Arab. Tapi ketika baca Al-Quran nggak bisa. Kita harus merujuk kalam-kalam para ulama. Kita harus merujuk apa yang disampaikan oleh generasi awal Islam. Jangankan kita yang orang asli bukan orang Arab, orang Arab sendiri nggak bisa langsung masuk ke dalam bahasa Arab. Sebagai contoh, Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu sahabat yang banyak. Abdullah bin Abbas yang disebut sebagai Bahrul Ilmi atau Bahrul Quran, dia itu adalah lautan saking luasnya ilmu. Dia mengatakan suatu ketika ada 2 orang Arab sedang bertengkar tentang masalah sebuah sumur. Yang satu mengatakan itu punya dia, yang satu lagi itu punya dia. Datang mereka kepada Abdullah bin Abbas. Yang satu mengatakan ana fatartuha, aku yang fatar. Fatar di sini artinya sebelumnya Abdullah bin Abbas belum paham. Sayyidina Abdullah bin Abbas sebelum kejadian itu masih meraba-raba maksud tentang kalimat fatara dalam Al-Quran. Ketika 2 orang Arab lalu datang kepada beliau dan mengatakan aku yang membukanya, aku yang memfator daripada sumur ini, maka saat itu barulah Sayyidina Abdullah bin Abbas paham ternyata maksud dari fatara di dalam Al-Quran itu adalah membuka yang pertama. Makanya Allah mengatakan Fatiris samawati wal ard, Allah lah yang telah membuka langit dan bumi itu pertama kali, kata Allah dalam Al-Quran. Barulah dia paham. Itu sekelas Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dia tidak semua bahasa Al-Quran itu dia pahami dan tetap dia merujuk kepada apa yang disampaikan oleh orang Arab yang terdahulu. Makanya salah satu sandaran di dalam memahami Al-Quran juga adalah kata-kata bahasa Arab yang dipakai oleh orang-orang jahiliyah di dalam sisi mereka. Maka itu bahasanya jauh. Kemudian menguasai ilmu pokok, ilmu qiraat, ilmu tajwid, fikih dan sebagainya. Di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran, Imam Suyuti menjelaskan lebih kurang ada 18 cabang ilmu yang harus dikuasai oleh seorang yang fasih.
ada balaghah, kemudian usul fikih, kemudian dia harus memahami hadis, dia memahami ilmu hadis riwayat dan segala macamnya. Dia harus memahami ilmu akidah. Banyak ilmu yang harus dikuasai. Barulah dia layak dikatakan sebagai seorang mufassir. Kemudian memiliki pemahaman dan ketelitian di dalam pemahaman. Ini barangkali adalah secara ringkas. Yang pertama adalah merujuk kepada Al-Quran, sebagaimana sudah kita contohkan. Yang kedua adalah kita pahami atau kita menafsirkan Al-Quran itu dengan cara merujuk kepada Sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga kepada kalam sahabat, bagaimana sudah kita sebutkan tadi. Nanti bisa saya tinggalkan ini slide-nya nanti insyaallah. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada ayat yang kita baca. Ringkas saja. Dalam surat Al-Imran 185, sebagaimana sudah dibacakan oleh guru kita Al-Mukarram, di situ Allah menjelaskan itu benar sampai kepada Allah. Semua selain Allah pasti akan datang. Di dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa kullu nafsin itu maksudnya adalah semua selain Allah, semua makhluk, malaikat akan mati, merasakan kematian. Hewan-hewan semuanya akan mati. Tidak ada satupun yang akan hidup, atau yang tidak merasakan mati. Dan demikian juga kita. Semua pasti mati. Caranya macam-macam. Sama katanya kalau tidak satu jalan terombang, ya. Bisa lewat mana-mana, bisa dari Eropa, bisa langsung dari mana. Kalau kematian juga demikian. Kematian itu satu aja. Tapi jalannya bisa macam-macam. Ada karena ditembak, ada karena dikolong, ada karena ditinju, ada karena penyakit, ada karena musibah, ada karena kebakaran, ada karena pembunuhan, macam-macam. Tapi matinya tetap sama. Tetap matinya itu juga. Dan sekali itu saja di dunia. Maka di sini Allah katakan setiap yang bernyawa, setiap makhluk itu pasti akan mati. Wa innama wafa'u ujurakum yaumil qiyamah. Dan sesungguhnya ganjaran kalian akan disempurnakan pada hari kiamat. Dan di sini kita perlu merasa benar. Seperti saya sampaikan tadi, ada yang mati karena dizalimi, ditembak, dibunuh, ditolak, atau macam-macam. Atau ada orang yang sudah berusaha, dia bangun masjid, baru selesai dibangun, belum melihat hasilnya, kemudian mati. Dia ingin sekali untuk melihat hasilnya. Orang datang dulu, orang yang membangun masjid itu tiba-tiba langsung mati. Berarti kan dia belum sempat melihat hasilnya di dunia. Maka kata Allah, tentanglah dia. Nanti akan disempurnakan. Bagi yang terzalimi akan disempurnakan ganjaran pada hari kiamat. Jadi mati bukan tanda kemenangan, ataupun tanda kekalahan, atau dikatakan hidup tanda kemenangan, bukan. Mati dan hidup itu adalah sama saja. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Dan ganjaran kalian akan disempurnakan pada hari kiamat. Belum sempat melihat hasilnya di dunia, di akhirat pasti akan Allah berikan kepada kalian. Atau kalian dizalimi di dunia, belum mendapatkan ganjaran kalian, atau hidupnya sengsara terus. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ganjaran kalian itu akan disempurnakan pada hari kiamat tanpa hisab. Tapi masalahnya, ini masalah Bapak Ibu, kita pun terlalu sering dan punya hobi minta balasannya itu di dunia, betul gak Pak? Kita inginnya balasannya instan di dunia. Berarti kayak orang sebelah juga kita mau di instan karma. Padahal sesuai dengan keyakinan kita ada akhirat. Maka Allah jelaskan ganjaran kalian akan disempurnakan pada hari kiamat nanti. Kenapa? Kenapa nih? Kata Imam Ibnu Al-Iskandari ini bagus berhikmah. Apa kata dia? Innama ju'ilat darul akhirati mahallan li jazaa'i ibadil mu'minin. Di anna hadhihi ad-dar la tasimu ma yuridu an yu'tiyahu wa li annahu ajalla aqdarahum an yujazihum fi darin la baqa'a laha. Di terjemahan di situ saja Pak ya. Di situ kata Imam Ibnu Al-Iskandari ini memahami ayat ini. Sesungguhnya Allah menjadikan akhirat sebagai tempat membalas hamba-hambanya mukmin karena dua hal. Yang pertama, karena dunia ini tidak cukup luas. Sekarang kalau dibalas misalkan sebuah kebaikan
Mungkin saudara kita akan bergusur pada kalau 10 kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan dengan 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Misalkan kita rumah kita di sini, logika saja. Kita punya rumah di sini, dibalas 10 kali lipat, berarti kan bergeser terus kan? Jadi ujung-ujungnya sempit, di satu contoh aja. Atau dibalas dengan harta, nggak sanggup gudang-gudang kita untuk menampung balasan dari Allah. Nggak cukup luas dunia ini. Maka Allah alihkan ke akhirat. Janji 700 kali lipat bagi orang yang menyumbang di dalam itu adalah benar. Cuman masalahnya kita sering bertanya di dunia, sumbang pagi-pagi dapat 1.000 rupiah, siang-siang mana 700 ribu gantinya. Enggak sampai juga siang, enggak ada, mungkin malam datang, mungkin besoknya. Itu yang kita lakukan, salahnya. Ganjarannya akan sebenarnya pada hari kiamat. Makanya pada hari kiamat itu Bapak-Ibu tidak bisa kita tahu, tidak bisa kita tahu. Jadi ada video saya tentang gambaran tentang surga. Kalau surga sebagai contoh Bapak-Ibu, sebagai contoh orang ahli surga itu, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Allah Tuhan, mereka ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepada mereka. Ridho itu bagaimana gambarannya? Ridho itu kalau seperti ini enak. Manis enak. Kita minum banyak. Tapi setelah itu kita ingin lagi. Berarti kan kita belum puas. Ridho itu adalah di atas puas. Mohon maaf, gimana enak gak Pak? Mohon maaf, enak gak ya? Habis itu kita merasa puas, tapi setelah itu kita ingin lagi. Berarti kita belum puas lagi. Sedangkan kalau ridho itu digambarkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, bahwa pada hari kiamat nanti Allah akan berkata kepada orang-orang yang masuk ke dalam surga, membantu minta di rumah. Bingung dia, bingung. Kenapa? Karena Allah sudah berikan semuanya untuk dia. Malakan Allah sangat wala khatar ala qalbi bashar. Sesuatu yang sudah mereka sebutkan, sudah mereka dapatkan semua. Lahum fiha ma yad'un wa lahum fiha ma yashrahun. Apa yang mereka sebut, apa yang mereka inginkan sudah disediakan oleh Allah. Bahkan lebih daripada itu, yang tidak pernah terdengar oleh telinga mereka, yang tidak pernah terlintas dalam hati mereka, tidak pernah terlihat oleh mata mereka, itu semua sudah disebutkan oleh Allah SWT. Kira-kira kalau kita sudah diberikan begitu, masih punya gambaran nggak minta apa? Semua sudah dikasih. Apa yang kita ingin, apa yang kita sebut sudah dikasih semua oleh Allah. Bahkan lebih daripada itu, yang tidak terlintas di dalam hati kita sudah disebutkan oleh Allah SWT. Kira-kira setelah itu kita apa yang akan kita minta lagi? Bingung kan kita Pak? Ya Allah, bukankah Engkau sudah berikan segalanya untuk kami? Bukankah Engkau sudah memutihkan wajah kami, mencerahkan wajah kami? Enggak tahu lagi minta apa. Itu namanya berpuas. Itu namanya ridho. Itulah gambaran akhir. Dan itu Bapak Ibu, itu kekal abadi. Itu kekal abadi. Maka tidak bisa kita bandingkan dengan dunia. Maka di sini Imam Ibnu Al-Asqalani menjelaskan bahwa akhirat itu adalah tempat yang cocok untuk membalas orang-orang beriman, karena dia itu puas. Bagaimana tidak puas? Di dalam surat Al-Imran ayat 134, di situ Allah SWT mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian, dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Nanti bapak-bapak mama yang sudah berusia lanjut itu nggak ada, berusia lanjut nggak ada Pak, masih surga Pak. Jadi mohon maaf, atur-atur nggak ada di surga, mohon maaf ini nggak ada di surga, anak-anakmu nggak ada di surga. Maksudnya kecuali anak di surga, mainan surga ada, tapi yang namanya datu-datu itu nggak ada, kaki nenek-nenek nggak ada. Kenapa? Karena mereka semua dikembalikan muda oleh Allah SWT. Jadi Pak Haji nanti kembali muda, terbayang dengan tinggi semampai, wajah diputihkan oleh Allah SWT. Dia bagikan raja, punya pelayan-pelayan, punya pembantu, punya bidadari, yang bidadari
nego dulu. Kenapa dia masih punya keinginan? Ya wajar, dia bukan bidadari, bukan dia nggak pernah berharap. Di dunia nggak usah berharap bidadari. Kalau dapat yang salehah, maka junjunglah dia, maka hargalah dia, jagalah dia. Karena Rasulullah mengatakan dunia mata, wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah perhiasan yang sebaik-baik perhiasannya adalah perempuan yang salehah. Tapi kalau bidadari, kalau seandainya mudah ke lautan, maka air laut bisa berubah menjadi air. Dan itu setiap kita diberikan oleh Allah SWT. Setiap ahli surga diberikan oleh Allah. Dan mereka akan mudah selama-lamanya. Dan dia nggak perlu tentu Bapak Ibu. Kalau tentunya nggak sama kayak kita, nggak bau. Mereka nggak pernah haid, berhubungan, kemudian perawan lagi. Demikian juga perempuan-perempuan Muslim yang beriman yang masuk ke dalam surga. Mereka sama dengan bidadari, bahkan mereka di atas bidadari. Jadi kalau di surga itu ada yang jomblo. Maka jangan sampai kalau ada yang jomblo, jangan sampai dia jomblo dan kira ada jomblo lagi. Yang jomblo itu kira-kira ada anak neraka. Gimana menikmati dari neraka? Mungkin pasangan pun juga nggak akan menikmati. Jadi mereka di dunia mungkin punya pasangan, tapi di akhirat mereka jomblo. Makanya orang beriman itu nggak akan ada yang jomblo. Kalau belum sempat di dunia, di akhirat Allah sudah janjikan itu. Makanya di dalam surat Al-Insyiqaq, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi." Barang siapa yang diberikan catatan amal dia di tangan kanan dia, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam kondisi berbahagia. Sedangkan orang-orang yang kafir di dunia mereka punya keluarga, maka nggak usah cemburu sama keluarga mereka. Di keluarga dia cantik, kita biarkan aja. Keluarga dia, pokoknya udah nggak usah bicara keluarga dia. Itu hanya sampai di dunia aja. Karena di akhirat, yaumma yakunu al-mar'u min akhihi, mereka akan saling berlarian, mereka akan saling bertolak, saling melaknat. Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqun. Pada hari itu kata Allah, pada hari kiamat, orang-orang yang dahulunya berkasih sayang di dunia, mereka akan saling melaknat, saling bermusuhan, gara-gara kamu bapak, gara-gara kamu tidak akan ada kata-kata bapak lagi. Semua akan melaknat satu sama yang lain kalau sampai mereka dimasukkan ke dalam neraka. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang takwa kepada Allah. Maka kita tidak usah tertipu dengan dunia. Tidak usah tertipu dengan dunia. Kalau ada masalah yang nikmati aja, Bapak. Ada masalah nggak? Banyak. Nah, kalau banyak berarti semakin tinggi belajar. Itu aja gampang. Jadi kalau nggak ada masalah, nggak usah kita masalah. Kalau nggak ada masalah berarti ya syukuri aja. Bantu orang yang punya masalah. Itu menjadi ladang pahala. Dan gara-gara disampaikan begini minta masalah pula. Kalau masalah nggak sanggup untuk menanggungnya, ustaz yang disalahkan. Berarti namanya salah paham. Jadi kata beliau, kenapa Allah tidak berikan ganjaran kepada orang ini di dunia? Karena ini terlalu sempit untuk menggajari mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, wa min anna ajal aqdarahu an ayyujaziyahum dari nabaqalah. Karena Allah memuliakan orang beriman itu dari membalasi mereka dengan balasan yang berada di tempat yang tidak kekal. Dunia pertama tidak luas, yang kedua dia tidak kekal. Maka Allah tidak memberikan ganjaran kepada yang beriman di dunia. Makanya ketika Sayyidina Rasulullah SAW di dalam perang Uhud, beliau mengalami musibah. Beliau patah, wajah beliau sobek. Bahkan paman beliau dicincang oleh Quraisy ketika itu, dan di antara sahabat beliau ada yang namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini Bapak Ibu, ketika di Mekah dahulu sebelum hijrah, dia adalah seorang pemuda impian kepada gadis-gadis Mekah. Tampaknya kulitnya putih, disayang sama ibunya. Parfumnya 100 meter dia sudah sampai di sana, masih tersisa. Gimana mereka itu berbuat? Tapi ketika dia masuk Islam, ikut bersama Rasulullah SAW,
mungkin pada tahun ketiga Hijriah, Sayyidina Mus'ab bin Umair syahid. Ketika ditutup dengan pakaian dia, wajahnya, ketika wajahnya ditutup, maka kaki terlihat. Ketika kakinya ditutup, maka wajahnya terlihat. Melihat itu Rasulullah SAW menangis. Bukan karena Rasulullah kasihan karena dia tidak dapat dunia, bukan. Itu rahmat yang ada dalam hati Rasulullah SAW. Menangis Rasulullah. Dahulu kondisinya seperti ini, sekarang kondisinya begini. Maka Rasulullah spontan menangis karena sangat sayang Rasulullah kepada beliau. Maka disitulah Allah katakan turun ayat ini dengan salah satu penyebabnya karena beliau bahwa ganjaran kalian akan sempurnakan. Sebagian sahabat yang hijrah ke Madinah ada yang sempat merasakan kekayaan, ada yang sempat merasakan bagaimana menguasai usia, bagaimana menguasai daerah yang lain, tapi seperti Mus'ab bin Umair dan juga sebagian sahabat yang lainnya seperti Sayyidina Hamzah juga tidak sempat merasakan kemenangan manusia muslim di dunia. Tapi jangan khawatir, kenapa? Karena innamal ujurakum yaumil qiyamah. Ganjaran kalian itu akan disempurnakan pada hari kiamat Allah SWT. Kemudian barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya itu adalah orang yang menang. Jadi kemenangan kita bukan dengan selamatnya kita di dunia, bukan dengan tidak matinya kita berantem atau kita berperang atau kita adu jagoan misalkan dalam pemilu dan segala macamnya. Yang menang itu belum tentu menang, yang kalah itu juga belum tentu kalah. Kenapa? Karena kemenangan sesungguhnya itu adalah di akhirat, ketika setiap kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah SWT dan dibebaskan daripada neraka. Tapi kalau seandainya kita selamat tapi nanti masuk neraka, apa namanya? Mau nggak Pak? Di dunia dikasih banyak-banyak nikmat, tapi nanti ujungnya masuk neraka, mau nggak? Kan nggak mau. Dan tapi banyak orang melakukan itu. Kenapa disampaikan oleh itu? Wabal ayat dunia indah mahabil turun. Tidaklah ada kesenangan dunia kecuali kesenangan yang menipu, karena mereka tertipu oleh dunia. Karena mereka tertipu oleh dunia. Makanya Raja Ali Haji tadi mengatakan, barang siapa yang mengenal akhirat, tahulah dia dunia ini mudarat. Celaka kita Pak kalau nggak hati-hati di dunia. Gara-gara dunia kita kehilangan akhirat. Gara-gara dunia yang cuma mungkin kita nikmati cuma 50 tahun, itu kan sudah lama. Kan berjuangnya 30 tahun. Kemudian menikmati ya, paling yang betul-betul kita nikmati paling 10 tahun 20 tahun. Setelah itu kembali ke akhirat, masuk neraka. Maka disitu Allah mengatakan bahwa itu dunia hilang. Demikian juga dengan saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah SWT melalui wabah ini atau melalui berbagai macam takdir lainnya, mereka itu belum tentu adalah orang yang kalah. Kita yang selamat ataupun yang hidup saat ini belum tentu juga orang yang menang. Karena sesungguhnya kemenangan itu nanti di akhirat kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah SWT. Demikian Allah SWT. Dan yang terakhir saya singgung sedikit seperti disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 32, Allah jelaskan sifat dunia. Ini harus kita catat. Wa ma hayatud dunya illa la'ibun. Dunia ini adalah permainan yang sedang berlangsung. Akhirat adalah itu ringkas. Di dalam ayat 7 yang kita bacakan tadi, inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini sebagai perhiasan bagi bumi. Untuk apa gunanya? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk kami uji mereka, siapa di antara mereka yang paling baik amalnya, yang paling baik sabarnya, yang paling baik syukurnya. Kalau diberikan syukurnya terbaik, kalau tidak diberikan sabar juga terbaik. Untuk itulah Allah ciptakan segala pernik-pernik yang kita lihat di atas di tempat kita ini. Maka itu salah satu makna daripada wabah hayatud dunya illa mahabil turun. Ini kita